Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bapak Eko Supriyadi. Pada kesempatan ini kita akan belajar pendidikan agama Islam, materi iman kepada Allah dan Asmaul Husna. Baiklah anak-anak sekalian, tujuan pembelajaran pada kesempatan ini diharapkan nantinya anak-anak mampu menjelaskan pengertian iman kepada Allah. Yang kedua, menjelaskan macam-macam sifat Allah. Yang ketiga, menjelaskan pengertian Asmaul Husna. Selanjutnya, menyebutkan arti sifat Allah dalam Asmaul Husna. Dan yang terakhir, menjelaskan arti sifat Allah dalam Asmaul Husna. Berikutnya kita perhatikan mapping berikut iman kepada Allah. Yang pertama kita akan belajar tentang pengertian iman kepada Allah. Yang kedua sifat-sifat Allah. Yang ketiga menyebutkan sifat-sifat Allah. Dan yang keempat Asmaul Husna. Pada poin pertama anak-anak sekalian, kita akan mempelajari tentang pengertian iman kepada Allah. Menurut bahasa, kata iman adalah percaya atau membenarkan. Sedangkan menurut ilmu tauhid, iman adalah kepercayaan yang diyakini kebenarannya dalam hati, diikrarkan secara lisan, dan direalisasikan dalam perbuatan. Iman yang benar atau imanul haq itu harus memenuhi 3 unsur. Yang pertama, iqraru bil lisan, menyatakan dengan lisan. Yang kedua, tasdiqu bil qalbi, membenarkan dengan hati. Yang ketiga, amalu bi jawarihi wal harokat, mengamalkan dengan anggota badan dan gerakan-gerakan. Selanjutnya anak-anak sekalian, sifat Allah itu ada 3. Yang pertama sifat wajib, yaitu sifat yang pasti dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mustahil tidak dimiliki oleh Allah. Yang kedua sifat mustahil, sifat-sifat yang tidak mungkin ada pada Allah. Sifat-sifat ini terdiri dari sifat-sifat yang berlawanan dari sifat wajib. Jadi kalau wajib itu pasti ada, yang mustahil tidak mungkin ada. Yang ketiga adalah jaiz. Jaiz artinya boleh. Jadi Allah boleh berbuat sesuatu dan boleh juga tidak berbuat sesuatu. Artinya Allah tidak dipaksa untuk berbuat dan tidak terpaksa untuk berbuat. Fi'lu kullu mumkinin autarkuhu. Allah bebas berbuat sekehendak Allah, kan gitu artinya. Nah, baiklah anak-anak sekalian, ini adalah tabel sifat wajib Allah dan sifat mustahil Allah. Sifat wajib yang harus ada pada zatnya Allah dan sifat mustahil itu tidak mungkin ada pada sifat-sifat Allah. Yang pertama wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadis, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, kodrat, irodrat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Yang selanjutnya lawannya wujud itu ada. Lawannya qidam terdahulu itu kudus, didahului. Baqa artinya kekal, lawannya adalah fana, dan seterusnya sampai pada kalam artinya berfirman, abkam artinya bisu. Nah ini adalah sifat wajib, yang ini sifat mustahil yang tidak mungkin ada pada Allah. Berikutnya anak-anak sekalian, pengertian Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik. Cara lain untuk mengenal Allah adalah dengan menyebut dan memahami nama-namanya yang baik serta sifat-sifatnya
yang luhur dan tinggi. Jadi dengan memahami dan menyebut nama-nama itulah manusia dapat mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikut adalah dalil dari Al-Quran surat Al-A'raf ayat 180. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujazawna ma kanu ya'malun. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Artinya hanya milik Allah asmaul husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna itu, dan tinggalkan orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapatkan balasan dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran surat Al-A'raf ayat 180. Jadi ini dalil dari Al-Quran. Berikutnya adalah sabda Nabi Muhammad SAW, Inna lillahi tis'aw wa tis'ina isman illa wahida man ahsoha dakhalal jannah innahu witrun yuhibbul witr. Sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama, yaitu 100 kurang 1. Barang siapa yang menghafalkan akan masuk surga. Sesungguhnya dia itu maha ganjil, menyukai pada sesuatu yang ganjil. Hadis riwayat Baihaqi. Nah, selanjutnya ini Asmaul Husna yang akan kita pelajari. Yang pertama Al-Mu'min, yang kedua Al-Karim, Al-Matin, Al-Jami, Al-Wakil, Al-Adlu, Al-Akhiru. Berikut adalah 7 sifat Allah dalam Asmaul Husna yang akan kita pelajari. Yang pertama Al-Mu'min, yang maha memberi aman. Yang kedua Al-Karim, yang maha mulia. Yang ketiga Al-Wakil, yang maha memelihara. Yang keempat Al-Matin. Yang kelima Al-Jami. Yang keenam Al-Adlu. Yang ketujuh Al-Akhir, yang artinya maha akhir. Selanjutnya anak-anak sekalian, hikmah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, keimanan kepada Allah harus ditunjukkan dengan melaksanakan perintah-perintahnya, bukan hanya sebuah pengakuan palsu dengan lisan. Yang kedua, Allah memiliki Asmaul Husna dan kita diperintahkan untuk berdoa dengannya. Maka pelajarilah 99 Asmaul Husna Allah dan berdoalah dengannya. Yang ketiga, mendorong kepada kita agar dapat mewujudkan sifat-sifat mulia Allah dalam perilaku kita sehari-hari. Yang keempat, Allah maha mulia Al-Karim, maka jadilah khalifah yang memiliki keluhuran budi. Allah memberikan keamanan Al-Mu'min, maka jadilah khalifah Allah yang dapat memberikan keamanan untuk makhluk lain. Selanjutnya Allah maha menolong Al-Wakil, maka hiduplah dengan optimis karena Allah akan menolong khalifahnya yang mengalami masalah dalam tugasnya. Yang ketujuh, Allah maha kuat atau kokoh Al-Matin, maka jadilah khalifah yang teguh pendirian dalam menegakkan kebenaran dan kejujuran. Yang kedelapan, Allah maha mengumpulkan Al-Jami', maka bersiaplah untuk berkumpul di padang mahsyar untuk mempertanggungjawabkan amanah Allah kepada kita sebagai khalifah di muka bumi.
dan jadilah katalisator yang dapat mewujudkan persatuan dan kesatuan umat untuk terbentuknya satu kesatuan sistem kehidupan yang baik. Demikianlah materi tentang iman kepada Allah dan Asmaul Husna. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.